Kasih tahu aja, tau gue udah masuk gitu. Ajeng udah masuk dari Fixer. Halo, ini sudah live ya. Toh, sini dulu. Oh, oke. Ini caranya gimana? Wave terus gue ini off you. Ini invite. Oke. Dah. Halo. Nah, piye ke? Masya Allah. Maaf ya, sinyal di Bangkalan kurang asik. Masya Allah. Ini kok tantangannya luar biasa ya bersama kolektif histeria. Itu Mbak, dipin dong, mengeja fixer tuh, dipin. Gimana? Tok, gimana Diklik Tok? aja Caranya ntar, Tok? Dipin, pin komen. dipin. Wes, tak pin. Eits, gitu dong. Jos. Wah, ada Monica Hapsari bergabung. Halo. Oh, Ini kenapa di Talas Luna kok ada terus ya? Siapa Talas Luna ini? iya. Kok kuncen. Kunci. Mohon Memang. maaf atas hambatan teknis ini yang tidak pernah bisa Sinyal di Bangkalan malam ini buat tadarus semua, buat diskusi begini nih sekuler banget, susah. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Kurang cyberpunk. Ini di gue, tapi Mas Arif juga muter terus nih. Sekarang sama Ayos juga. Tapi suaranya kedengeran nggak? Halo. Halo. Din. Ya, Hah? Iya, kayaknya tuh tadi kita apa namanya? Ini yang sinyalnya bagus kayaknya di tempat kita berdua nih. Ayos bisa nggak? Yos, halo Yos. Kamu masih bisa mendengar nggak Yos? Suara gue jelas nggak, Din? jelas Oh, ya udah deh. seperti Oke, Din. Ini kayaknya kita lanjut ngobrol aja lah ya. Ini Ayos semoga bisa mendengar dengan baik. Ayos, di gue dia seperti tidak mendengar suara apa-apa. Oke, karena ini ada apa problem ya, sama ada kendala di jaringan masing-masing wilayah. Jadi mungkin kita lanjut ngobrolnya aja ya, Din. Kita berduaan. Din, mungkin tadi lanjut di pembahasan yang ini jadinya agak keselak gitu ya. Dari obrolan yang tadi kamu bahas. Kamu freeze nggak sih, Din? Oh, enggak kan? Coba agak munduran, Din, biar nggak... Nah, gitu loh. Lanjut ngebahas soal manifesto seni tulang lunak Bandeng Juwana tadi itu, Din. Tadi kan sampai pertanyaannya itu proses, aku penasaran juga sama proses si manifestonya ini akhirnya terbentuk gitu, ada 15 poin di dalam 15 butir gitu dalam manifesto ini. Dan tadi kan sempat ya itu ya, sempat keliling ke beberapa tempat juga. Nah, itu penasaran juga sama mungkin respon atau respon dari beberapa kawan lainnya yang tadi kamu sempat keliling itu. Gimana, Din? ya. Oke, mungkin karena nanti yang akan terupload yang ini ya, yang live yang sekarang kan, yang tadi kan hilang semua ya. Iya.
Sepertinya gitu ya. Ya, jadi aku akan sedikit mengulang untuk menjelaskan konteks ya. Pertama soal manifesto seni tulang lunak Bandeng Juwana itu sebetulnya proses apa ya, eh, perasaan gagasan yang dalam 16-17 mungkin waktu itu ya belum 16-17 tahun terakhir ya, tapi kayak 13 atau 14 tahun terakhir kalau nggak salah, ketika Histeria kemudian bisa survive sampai sekarang. Dan itu aku banyak refleksi tentang sebetulnya survival di kota-kota kayak Semarang gitu itu seperti apa sih, karena seperti mungkin yang belum dengar, karena ini juga perlu direkod yang versi yang sekarang, mungkin saya perlu jelaskan bahwa meskipun Semarang itu kota besar, tetapi sebetulnya dalam medan kebudayaan kontemporer, terutama dalam konteks seni rupa kontemporer Indonesia itu, posisinya itu tidak lebih baik dibanding misalnya di Bangkalan, atau di Cirebon, atau di Cepu, atau di Ponorogo gitu. Jadi secara umum dalam medan kebudayaan Semarang itu ya sama periferinya, sama kecilnya dengan kota-kota itu. Kalau kita ngomong dalam konteks seni rupa kontemporer gitu kan. Terus itu juga dipicu waktu itu juga setelah Eurofolia itu kan kita kan juga baca-baca mapping yang dilakukan oleh Mas Enin ya waktu itu. Itu juga tidak banyak menyebut kota-kota di luar Bandung, Jogja, Jakarta. Kalaupun disebut itu ya sangat minor dan sepertinya tidak ada kontribusi yang cukup signifikan dalam 30 tahun terakhir misalnya. Itu kan ngeri ya, maksud dalam kurun waktu 3 dekade misalnya itu tidak ada yang penting dari kota-kota ini. Itu juga itu asumsinya ya. Terus yang lain juga yang hampir bersamaan dengan waktu itu, pemetaan yang dilakukan oleh Bekraf 2015, aku nggak tahu itu sudah Bekraf atau masih di Kemenparekraf ya. Itu juga memetakan masa depan seni rupa Indonesia gitu. Itu pemetaan yang dilakukan teman-teman kita sendiri. Itu ada Mbak Mia kalau nggak salah ya, mungkin bisa di cross check. Ada Asep Topan sahabat kita yang sangat ramah itu juga tidak banyak tidak banyak menyebut kota-kota ini gitu. Tidak, ya saya tidak melihat ada sesuatu yang cukup dibaca dan cukup penting dari modus-modus yang dilakukan teman-teman. Seolah-olah apa yang dilakukan teman-teman itu hanya copy paste atau turunan dari praktek-praktek yang sudah ada. Dari sana kemudian saya berpikir bahwa ini cara bacanya nggak tepat nih kalau kayak begini terus nih. Karena kalau yang dilihat kemudian cuma bentuk, kemudian yang dilihat cuma tampilan luar gitu. Terus karena bentuknya kemudian tidak gigantik, tidak spektakuler atau tidak apa, itu jadi tidak ada sesuatu yang harus dipelajari lagi. Itu bagiku satu cara baca yang tidak bisa memetakan masa depan nanti kan, karena ya sudah yang dilihat hanya bentuk gitu. Jadi terus ada pikiran-pikiran bahwa terus bagaimana gitu kalau dalam kondisi seperti ini, apa yang semestinya kita lakukan gitu. Dan memang saya sempat keliling juga sekitar 50-an kota dalam kurun 2-3 tahun terakhir untuk membawa gagasan ini kemana-mana, untuk menguji ulang sebetulnya apa yang saya sampaikan ini lubangnya di mana sih, retaknya di mana sih kalau ada satu statement atau poin yang kemudian nggak kayak gitu kok gitu. Saya sangat terbuka untuk berdebat atau mendiskusikan hal tersebut itu. Maka muncullah 15 atau 15-an butir itu yang kemudian saya turunkan dalam berbagai argumen bahwa sepertinya begini gitu. Itu kan memang saya rasa kita perlu mencari model-model yang lain di luar Jogja, Bandung, Jakarta. Karena mohon maaf, kalau kita ngomong seni rupa kontemporer dalam 34 tahun atau 40 tahun terakhir ini ya hanya 3 kota ini yang kemudian dianggap representasi dari seni rupa Indonesia gitu. Pun ketika kita melihat Makassar itu juga bukan karena, atau daerah luar Jawa itu juga bukan karena persoalan estetika kadang-kadang, tetapi negara yang kemudian mempunyai kebijakan geopolitik yang bergeser gitu. Jadi yang kayak gitu tuh kadang-kadang nggak disadari atau dipahami oleh banyak teman. Pergeseran itu sebetulnya apa sih gitu, konteksnya apa sih, kan tidak hanya melulu persoalan estetika misalnya, tetapi juga persoalan geopolitik misalnya. Nah yang kayak gitu itu menurutku penting sih untuk membahasakan ulang atau membaca sebetulnya praktek-praktek kayak
kita ini apa yang bisa dipelajari dan modelnya seperti apa. Dan saya pernah tinggal di Jogja 2008, di Bandung 2009, di Jakarta 2014 sampai 2017-an, kemudian bolak-balik ke Solo dari tahun 2006 sampai beberapa tahun yang lalu dan banyak kota-kota yang lain. Jadi saya juga mencari-cari, mengkomparasi, membandingkan sebetulnya apa sih yang secara umum bisa kita lihat atau kita pelajari dari kota-kota itu. Dan banyak kemudian saya melihat di sana itu satu model dan ketika diaplikasikan di Semarang misalnya, oh ini nggak bisa, oh ini bisa, oh ini apa, berarti kita harus memformulasikan sesuatu yang tawaran yang lain gitu, dan tawaran inilah yang kemudian juga kita tawarkan kepada teman-teman di kota-kota yang infrastrukturnya hampir sama seperti Semarang mungkin, atau lebih kecil lagi gitu, seperti apa. Karena praktek-praktek yang kami lakukan tidak hanya di Semarang kan, tapi juga di Rembang misalnya. Jadi kalau misalnya lu enak di Semarang kayak gini punya sebagai ibu kota Jawa Tengah segala macam, oh enggak kok, kita juga di Rembang, kita ngerti kondisinya seperti apa dan yang paling cocok itu juga seperti apa gitu. Dan ketika misalnya rujukan yang ultimate rujukan itu misalnya hanya ke Jakarta atau ke Bandung atau ke Jogja, itu teman-teman bisa misleading karena mereka ketika belajar di sana melihat bentuk, begitu pulang melihat kondisi materialnya berbeda atau material kebudayaannya itu berbeda, terus kebingungan karena nggak ada di kota-kota ini, nggak ada, misalnya nggak ada galeri yang aktif, misalnya nggak ada kurator, misalnya nggak ada museum, nggak ada media, terus gimana gitu kan. Karena dan kutukan infrastruktur atau dalam tanda kutip rezim infrastruktur itu memang kemudian mencengkeram dalam kepala teman-teman bahwa misalnya di Kendal, ya Kendal begini karena kita tidak punya penulis, yuk kita harus bikin penulis dong. Terus kalau dia pikir menulis gampang itu, oke dia menulis, tapi kalau dia tidak direkognisi oleh Kompas atau Tempo atau akun-akun yang sekarang hype, ya dia juga nggak akan kebaca gitu. Jadi persoalannya nggak sesederhana ada penulis atau nggak ada penulis misalnya, tapi dia nggak bisa naik lagi levelnya, ya dia nggak kebaca juga gitu. Nah, sementara karena kota-kota ini kemudian dianggap tidak menyumbang satu kontribusi baru, tidak ada gairah untuk melakukan riset sebetulnya apa yang terjadi, apa yang dipelajari gitu. Jadi saya nggak melihat misalnya ketika kita provide data sebegitu banyak di Semarang, orang kemudian lihat Semarang tuh mendalam sebetulnya gimana, atau lihat Pati dong teman-teman yang aktif di sana seperti apa gitu. Jadi refleksi inilah yang kemudian mengerucut dalam satu butir-butir yang kemudian kayak ini cukup relate dengan teman-teman gitu, karena concernnya kan memang memberikan satu perspektif yang berbeda gitu kan, yang mungkin bisa mengayakan atau melengkapi dari wacana-wacana yang sudah berkembang di dalam dunia seni rupa kontemporer yang sudah sangat mainstream itu misalnya. Ya. Tadi berarti kalau dari tanggapan kawan-kawan sendiri itu pada saat kamu menceritakan gagasan-gagasan ini, mereka juga menemukan hal yang sama gitu, Din? Macam-macam. Tentu saja ada yang merasa sama, ada juga yang merasa. Sorry, Din. Sama kotanya mana aja, Din? Kalau di Pantura ya kita sempat ke Batang, ke Pekalongan, kemudian ke Kendal, ke Pati, ke Jepara, terus ke Surabaya, terus ke sempat juga sharing di Madura waktu itu di mana sih yang sama teater garasi itu kan nyolong agenda itu loh. Di Pamekasan Mas, Pamekasan. Terus ke Ponorogo, kemudian ke Malang, terus ke aku tuh punya listnya ya, mana aja ya. Ada yang satu kota 2 kali gitu karena membicarakan hal yang berbeda gitu. Tapi secara umum ya gagasannya hampir mirip, hampir sama gitu. Kegelisahannya seperti itu gitu. Terus mana lagi yang Jawa Timur itu, Jombang kayaknya juga pernah kalau nggak salah. Terus Madiun, terus Bogor, Tangsel, terus mana lagi ya? Itu nggak apa lah, pokoknya banyak ya. Lumayan lah. Jadi kayak di Jepara gitu atau di Madura gitu ya, kayak lah kami baik-baik aja tuh gitu, kita ya kayak lah kita yang bawa penyakit nih. Kayak mereka itu kayak lihat
nggak ada hubungannya dengan pemerintah nasional, tidak ada ambisi untuk go internasional, tidak ya mereka dapat support bupatinya udah seneng, dapat media lokal juga meliput, mereka juga sudah hidup seperti layaknya orang gitu. Jadi ya kita yang kayak anjir ini apa kita yang gelisah aja sih. Cuma maksudku gini loh, sebenarnya orang gelisah, cara bikin orang bahagia itu kan gampang toh. Kasih referensi sesuatu yang berbeda yang mungkin menaikkan ekspektasi mereka lalu dibenturkan ulang pada realitas. Terus ada gap. Nah, itu orang mulai gelisah tuh. Jadi kalau orang-orang ini nggak pernah keluar kota atau nggak pernah baca di luar kota ya kayaknya ya kehidupan ya normal aja gitu, nggak ada problem gitu loh. Nah kita kan terlanjur ke Jakarta, terlanjur ke Jerman, terlanjur ke New Zealand, segala lihat praktik-praktik yang wah kayaknya ketika balik ke Semarang kayak yang anjir nggak ada ini nggak ada itu jadi nggak bahagia kan. Mana kayaknya juga itu akan jadi raja-raja sudah perfect gitu. Tadi dirimu sudah sempat ini belum ulang tentang apa yang dengan Juana itu, mungkin teman-teman juga. Ya, ya. Baru mau ngomong, Yos, coba diulang lagi, Yos. Coba diulang lagi, Yos. Halo, halo, halo. Apakah ada yang mendengar saya? Halo, mendengar? Halo, Yos. Ayos dan Adin bisa dengar gak? Suaramu jelas banget. Ayos? Ayos. Ayos live lagi. Oke deh, Din. Kalau suaraku udah masih kedengeran jelas, kita lanjut aja. Dari 15 butir ini mungkin tak sebutin satu-satu dulu ya, Din. Kalau ketawa sih, Din. Nggak apa-apa. Nanti kita tanya kepada yang 15 orang ngedengerin ini, kira-kira tertarik dengan butir keberapa? Atau penasaran dengan butir keberapa? Dari manifesto seni tulang lunak Bandeng Juana ini terlahirlah ada 15 butir gitu. Yang pertama turuti pasar, yang kedua itu tidak perlu kreatif amat. Ini gue ada pertanyaan sih nanti. Yang ketiga itu berangkat dari yang ada sesuai kapasitas. Lalu keempat ada curigai bentuk dan metode arus utama. Yang kelima, tautkan dengan konteks, memahami relevansi keberadaan kolektif dalam ekosistem kota. Lalu juga ada yang keenam itu bergerak skala kecil, masif, tahu diri dengan sifatnya yang mengganggu atau memberi inspirasi. Lo kayaknya lebih mengganggu ya, Din ya? Lalu yang ketujuh itu tidak ada sistem yang sempurna. Semua platform mempunyai celah. Mari retas mampu kita. Ini sifatnya ini banget ya kayaknya ya. Mengajak banget gitu. Lalu yang di butir 8, gunakan politik bahasa. Adopsi istilah yang sedang hype. Yang ke-9, membiasakan membuka diri pada kelompok yang berbeda disiplin. Butir ke-10 ada memahami posisi politis. Nah, ini juga menarik. Manfaatkan akses internet. Ya. Lalu yang ke-12 itu bentuk dan metode itu cair. Butir ke-13-nya ada carilah penyaluran positif, setidaknya coping mechanism. Jika kesenian yang tadinya jadi sarana rekreatif malah menjadi sumber depresi. Waduh. Yang ke-14,
Jika memang sudah tidak tertahankan lagi untuk berhenti, cukuplah berhenti dan jangan nyinyir terhadap usaha juniormu yang barangkali menempuh lubang yang sama. Dan yang terakhir ini yang paling disukain Ayos nih, Din. Dan terakhir, berdoalah. Memang harus ini ya, harus tidak boleh lupa untuk terus berdoa. Soalnya negara Pancasila, Yos. Anut jeng. Ya. Benar. Ini ada yang join nih, baru masuk lagi nih. Woi deh, mantap, Bung Berto. sorry, batuk dikit. So, tadi kita baru aja bacain 15 butir manifestonya ini, Histeria. Ayos deh. Itu perlu diingat oleh semua kaula muda yang mau bergerak di dunia seni itu. 15 butir manifesto dari Semarang itu tuh. Din, dari ini dong, dari 15 ini gimana nih? Mungkin bisa beberapa butir yang lo mau jelasin gitu, atau lo mau cerita kenapa butir ini menjadi atau muncul di dalam manifesto lo? Manifesto Histeria. Ya, pertama aku mulai dari menuruti pasar gitu ya. Histeria itu kan dididik kalau orang ke kiri kita itu ke kanan, kalau orang ke utara kita itu ke selatan gitu. Pokoknya beda aja. Jadi miskinnya lama banget gitu. Karena nggak ada urusan dengan pasar tadinya gitu. Dan justru ketika kita kan sering dengar apalagi mantra ajaib dari efek rumah kaca bahwa pasar bisa diciptakan. Karena itu bisa menjadi misleading kalau diterapkan di daerah-daerah itu. Pasarnya siapa? Emang kamu sekuat apa kalau di daerah? Di Jakarta misalnya industri sudah mapan misalnya, ekosistemnya sudah ada. Nah kalau di daerah tiba-tiba tanpa hujan dan tanpa angin, kemudian tiba-tiba kita percaya bahwa pasar bisa diciptakan, kalau misleading nanti miskinnya jadi terlalu lama. Nggak semua kelompok bisa cukup miskin lama loh kalau di daerah itu. Jadi menurutku lebih baik pasar itu ada, harus diyakini bahwa pasar itu ada. Apakah mainstream ataukah substream, apakah underground atau apa, yang harus diyakini bahwa pasar itu ada. Persoalannya apakah kita bisa mengidentifikasi dan masuk di dalam jalur-jalur itu apa enggak. Nah kalau nggak bisa ya berarti ya sudah, berarti kamu nggak bisa mengidentifikasi pasarnya dulu. Tapi kalau kita sudah dicekoi bahwa pasar itu bisa diciptakan dari sejak awal, kita tuh sudah yang kayak nggak ada masa depan aja di daerah. Apalagi kita kalau bikin inisiatif-inisiatif baru itu belum tentu kemudian dituruti oleh yang lain. Bahkan seorisinil apapun itu kadang-kadang kalau misalnya nggak diciptakan oleh mesin-mesin arus utama ya dianggap menyimpang atau dianggap tidak sesuatu yang catchy gitu ya. Tapi kalau yang datang mungkin trennya dari kota-kota besar yang lain, meskipun kita sudah melakukan di sini, tapi itu kemudian diadopsi di sana dia bisa menjadi mainstream, bisa menjadi lebih dikenali oleh teman-teman bahwa gagasan ini menarik gitu. Itu juga berujung pada manifesto yang kedua bahwa nggak usah terlalu kreatif amat, capek kepala kita gitu loh. Orang di Semarang nggak terlalu kreatif juga oke-oke aja tuh yang survive. Kampung tematik misalnya atau kampung pelangi, barunya dari mana? Nggak ada yang baru. Jadi baru itu nggak harus baru itu nggak cuma bentuk ya, tapi baru itu kadang-kadang yang dipahami adalah bentuk gitu. Padahal menurutku nggak harus bentuknya, tapi konteksnya baru itu juga menarik gitu. Banyak contohnya yang di Indonesia itu cuma ngadopsi doang, amati, tiru, modifikasi itu udah sukses gitu. Nah kalau itu bisa dilakukan, kenapa kita repot-repot gitu? Nah tapi nanti ada turunan-turunan yang lain memang yang kemudian menjadi lebih spesifik gitu kan, yang menjadi Mas Adin, sabar dong Mas, sabar, agak tenang Mas. Agak tenang. Agak tenang biar koneksinya juga jadi tenang ya. Koneksinya ikut bergejolak. Putus doang emang Din. Gawat loh Din. Ini tepat nih Din, ketika ngomongin soal begini-begini, tiba-tiba koneksi menunjukkan keberpihakan Din. Anjing. Lanjut dulu toh.
Tapi sorry ya, ini sebenarnya waktu kita kan tinggal 5 menit lagi, tapi nggak apa-apa lah ya. Tadi kan kita ada Yoi. gangguan koneksi, jadi agak diperpanjang 15 menit mungkin. Lanjutin. Ya, Tadi sampai itu. yang kedua. Ya, mungkin saya tidak perlu menjelaskan semuanya Satu satu-satu ya, persatu, tapi paling nggak iya. begini. Paling nggak Iya, begini. iya, jangan jelasin semua, Din. Nanti Biar nggak baca bukunya bukunya nanti beli. Victor. Biar Nanti penasaran. baca bukunya Victor dulu. Oh. Ntar nggak ada yang baca, Din. Yo, Ntar nggak ada yang baca, Din. Terus. Ya, paling nggak gini. Kita itu kan selalu percaya bahwa kebudayaan itu seringkali dianggap bergerak dari A ke B ke C ke D ke F dan seterusnya gitu kan. Dari negara agraris, kemudian dari negara dari konsep masyarakat berburu dan meramu, kemudian agraris, kemudian industri, kemudian apa gitu kan. Dalam rezim infrastruktur juga sama. Kita diharapkan nanti ini, habis ini itu, habis ini apa gitu kan. Tidak tahu kalau misalnya sebelum kita sampai ke D, mereka sudah sampai ke G gitu kan, misalnya. Jadi harus ada, kalau Cina kemudian membayangkan ada lompatan kebudayaan, saya rasa lubang cacing kebudayaan itu juga menarik. Lubang cacing itu kan ada percepatan ya, dua bidang yang berbeda didekatkan, kemudian ada lorong waktu itu yang kemudian biasa strut sampai sana gitu loh. Nah, saya nggak tahu bentuknya apa, tapi itu menurutku yang perlu juga jadi satu analogi dalam berpikir kita bahwa ada nggak sih cara seperti itu gitu loh. Coba bayangkan kalau misalnya untuk sampai pada tataran infrastrukturnya oke, kayak kota-kota yang sudah memiliki institusi pendidikan, kota-kota yang sudah memiliki galeri, kurator, industri, sponsor yang mendukung, dan lain-lain. Sampai kapan? Sementara kita ngerti proses politiknya itu nggak pernah sederhana. Pemerintah daerah itu kebijakannya seperti apa, rezim politiknya seperti apa. Nah, kalau kita kemudian percaya bahwa satu-satunya jalan adalah ke sana, lah, saya keburu tua dong. Gak bisa bermain di sana gitu loh. Sampai mati gak akan. Karena nggak akan. Dan aku prediksiku 10-20 tahun yang akan datang, kalau pemerintahan kita kayak gini, nggak mungkin ke sana gitu loh. Nggak mungkin, omong kosong gitu loh. Strategi kebudayaannya apa? Nggak jelas kan? Jadi mestinya mesti ada cara-cara hacking yang berbeda untuk melihat kebudayaan itu seperti apa. Demikian pula dalam melihat realitas seni rupa kontemporer Indonesia. Kalau kemudian yang dilihat hanya bentuk, itu bisa misleading semua. Jadi kota-kota kayak kita nggak akan dibaca, memberikan wacana. Karena apa? Nah, yang kayak gitu di Jogja banyak misalnya. Yang kayak gitu di Jakarta sudah dipraktekkan bertahun-tahun. Lalu terus apa yang baru? Kalau nggak ada yang baru, kemudian tidak masuk dalam pemetaan. Karena tidak ada pemetaan, dia tidak masuk di dalam kue-kue pembangunan, ya kan? Nggak ada budget untuk dari funding, nggak ada budget dari negara yang memadai. Karena ya nggak ada yang baru, ngapain harus di ini gitu kan. Sementara kalau misalnya negara bergerak sendiri juga kita ngerti kapasitasnya kayak apa. Dan sorry to say, emang seni rupa kontemporer kan emang secara umum tumbuh dalam kultur apakah pasar itu sendiri, pasar seni rupa, apakah dalam konteks industri yang hari ini di Jakarta sangat marak, apakah dalam konteks politik funding, kebijakan funding asing itu misalnya. Yang keempat, orang-orang gila yang masih bergerak gitu kan. Nah, sementara untuk berpikir dalam merespon kebijakan negara yang berubah dengan cepat, itu menurutku agak lambat gitu, secara umum ya, agak lambat gitu. Karena emang secara umum teman-teman ini sangat kritis terhadap negara kan, dan cenderung curiga gitu. Padahal itu bisa jadi peluang yang lain meskipun agak problematis gitu ya. Misalnya kebijakan-kebijakan negara itu seperti apa. Karena itu yang bisa dilihat dalam konteks daerah gitu. Kebijakannya apa sih, undang-undangnya apa, perdanya apa, atau itu yang hampir sama di semua kota dan kabupaten misalnya. Nah, kesadaran sebagai politikus kebudayaan ini tidak banyak dimiliki oleh teman-teman di daerah gitu. Meskipun Anjing, ada istilah politikus kebudayaan. Wah, istilah baru iki. Nah, orang sibuk hanya bikin karya gitu kan. Lah, lu mau bikin karya apa sih di Pati, sekontemporer apapun, kalau nggak bisa bikin karya melukis wajah Pak Bupati, susah dapat duitnya gitu. Nggak bisa masuk di dalam 99 design atau itu ya nggak bisa juga compete di dunia perdesainan internasional misalnya. Nggak ngerti fundingnya arahnya gimana, geopolitiknya seperti apa, ya sampai kemis-kemis cuma dapat recehan kayak kemarin yang diecer oleh misalnya terakhir yang kemarin bagi-bagi duit termasuk ke Tulungagung itu loh. Duitnya kecil, 20 juta, 30 juta gitu loh.
ecer-eceran gitu. Yang miliar-miliar itu masih di sana, masih di Jogja, masih di Jakarta. Itu harus diakui gitu loh ya. Dan kan dari sejak awal aku selalu ngomong bahwa pusat daerah itu harus dibicarakan. Ini untuk melihat konstelasinya, kemudian nanti seperti apa gitu. Kalau itu nggak diomongin, aku pikir kerja-kerja emansipatoris di dalam seni rupa kontemporer Indonesia itu omong kosong, nggak ada. Ya karena ya udahlah, nanti pulang lagi ya balik ke dapur masing-masing, kita hidupin diri kita sendiri gitu. Kalau udah kayak gitu ya nggak usah sok-sokan membela apalah. Kita kan kadang-kadang kalau di daerah itu hanya dipompa untuk peduli pada misalnya kasus kebakaran hutan, kasus melawan KPK, pelemahan KPK, atau kasus-kasus menguatnya militer atau demokratisasi yang terancam segala macam. Kalau persoalan diimpor banyak banget, itu hanya jadi bahan bakar. Aku udah capek kalau jadi bahan bakar gitu. Sementara kue-kue itu nggak pernah nyampe juga ke kita, dan gimana caranya nggak pernah dibuka, nggak pernah. Jadi gimana sih supaya juga orang itu nggak cuma diimpor persoalan biar mereka gelisah, tapi juga disupport oleh finansial yang mungkin tidak menyelesaikan semuanya, tapi paling enggak itu ya bisa membantu teman-teman. Din, ini ada kawan dari Jepang. Kalau ngomong Mas. Ini bilang sabar, jangan marah-marah. Ingat umurmu Mas. Itu tuh teman dari Jepang bilang gitu loh. Ingat umur katanya. Kalau dari Mas Arif gimana Mas Arif? Ini kan ada Mas Arif juga nih, Mas Arif Dinatas dari tim divisi Art Lab-nya Histeria ya. Mas Arif ada tanggapan nggak atau ada mungkin hal-hal yang ingin diceritakan juga dalam proses manifesto ini? Ya sebenarnya kamu bisa cerita juga pengalamanmu di luar Jawa tuh kayak apa jadi seniman di sana? Di Histeria ya hampir sama gitu dengan problemnya seperti yang Mas hilang suaranya. Maksudnya problematika yang ada di Semarang ini hampir sama dengan kolektif dari teman-teman yang ada di daerah timur sebenarnya. Terbukti ketika waktu itu ke waktu itu saya ke Lombok Utara dengan teman-teman Pasir Putih. Ketika saya survei ke sana juga sama problemnya gitu. Lagi ke waktu itu 2019 sampai 2020 saya ke Wakatobi, itu juga Nun Sewu semakin parah gitu. Kita nggak bicara soal akses gitu, tapi infrastruktur juga sangat berbeda jauh. Apalagi yang lebih jauh misalnya distribusi pengetahuannya aja gitu, soal kesetaraan berkesenian itu mereka belum sangat sama sekali menjangkau untuk persoalan seperti yang diomongkan dengan Mas Adin gitu. Nah, problematika ini dari Histeria saya terapkan untuk teman-teman di sana minimal sebagai self healing dulu, kolektif healing dulu, bagaimana mereka bisa membangun dari kapasitas masing-masing di ini yang problem yang saya temukan akhirnya saya sinkronkan dengan problem yang ada di Semarang. Iya. Nah, tadi Adin gua rasa cukup panjang lebar ya menggambarkan itu ya. Bagaimana keadaan di pusat. Ini udah dijelaskan banyak dengan sama Mas Ad. Lanjut aja toh. Nah, ini kayaknya ini kan banyak. Jadi sebetulnya Din, apakah ada soal pemahaman realitas yang berbeda nih? Maksudnya misalnya teman-teman kolektif atau seniman yang ada di kota-kota misalnya Jakarta, Bandung, Jogja, itu punya pemahaman realitas tertentu yang mungkin ketika itu masuk ke teman-teman di daerah, itu menjadi sesuatu yang sangat berbeda gitu. Katakanlah misalnya kita bicara tentang pasar tadi ya pertama kan bicara tentang pasar tuh Din.
Ketika misalnya katakanlah misalnya bisa gitu mulai punya mendorong untuk menciptakan pasar sendiri, tetapi itu ternyata sangat sulit kalau misalnya kita melihat dari perspektif kondisi di daerah gitu. Nah, dari lu sendiri, apakah ada gitu misalnya upaya supaya ini sama dulu nih, itu apa sih sebetulnya yang diperlukan gitu loh? Supaya imajinasinya, pemahaman tentang masalahnya sama nih. Gimana tuh, Din? Ya, Kak. Nah, ini juga yang kemudian memberikan satu dorongan, akhirnya kita bikin yang sarkas itu. Meskipun kita ya di Fixer ya iya, di Lumbung ya iya, di KSI iya. Kan banyak platform ya. Tapi juga butuh satu platform yang memang forumnya teman-teman di luar Jogja, Bandung, Jakarta. Karena ya memang seni rupa kontemporer bagaimanapun lebih banyak merujuk ke sana gitu kan. Kita bikin partisipatif kayak apa itu udah mentok di Mas Mulyono aja itu kayaknya. Rujukan nasional kita udah di sana. Dia nggak pernah lihat bahwa di kota-kota lain itu juga punya praktek yang barangkali berbeda. Karena saya melihat seni rupa itu ya nggak beda jauh seperti ajaran agama gitu kan. Dia sesuatu yang kemudian mendarah daging, diinternalisasi, ketika muncul dalam konteks tertentu, prakteknya bisa jadi berbeda. Termasuk source-source pembiayaannya gitu. Di Rembang misalnya, aku banyak mengelaborasi dari dana urunan menggunakan sedekah bumi misalnya. Begitu juga bisa. Cuma kan ketika kemudian orang pulang ya dari belajar dari kota, bahkan dari Semarang pun ya, ketika pulang ke Pati atau ke Kudus, kemudian dia tidak melihat bahwa masyarakatnya seperti apa sih yang dibayangkan pameran itu harus ada galeri, harus ada apa ya kacau gitu. Maksudku kesadaran itu aja nggak nyampe gitu loh. Jadi memang ada curah pengetahuan yang berbeda melihat konteksnya. Nah, saya rasa memang perubahan itu memang dari cara berpikir dulu gitu. Nah, selama cara berpikirnya kemudian tidak bergeser ya, dia akan melihat realitas ini ya nggak akan ada tawaran yang lain. Itu yang saya khawatirkan gitu. Meskipun juga di kota-kota yang seperti yang saya ceritakan sebelumnya ya kayak di Jepara itu ya kayaknya udah baik-baik aja gitu. Dia nggak ada kebutuhan untuk direkognisi nasional, apalagi internasional gitu. Dan apakah itu salah? Ya kita nggak bisa ngomong salah atau enggak ya. Tapi maksudku berarti caranya harus berbeda nih. Karena terakhir pas kunjungan ke Selandia Baru itu kan kita juga dihadapkan satu situasi di mana banyak kolektif atau kelompok-kelompok itu ya sebetulnya nggak ada urusan dengan internasionalisasi. Nasionalisasi juga nggak ada urusan. Dia pokoknya hanya di situ, kemudian dia membangun konteksnya di situ, dan dia bisa survive di situ dengan gagah gitu loh. Ini yang kemudian menurutku juga bisa diamalkan oleh kota-kota lain gitu. Atau kalaupun misalnya dia ingin direkognisi dalam konteks nasional atau internasional, tentu prasyaratnya berbeda. Tetapi di daerahnya sendiri paling nggak dia kuat itu loh, dan dia menemukan reason d'etre-nya itu apalah kira-kira. Alasan dia menurutku penting sih. Kalau enggak ya biasanya ya setelah itu ya akhirnya terjebak dalam model-model lama atau dia merasa wah di sini tidak ada seni kontemporer gitu. Saya rasa bukan itu, tapi cara melihat dan cara membacanya itu yang kemudian perlu dipertanyakan ulang gitu kan. Dan pendidikan kita kayaknya nggak cukup akomodatif terhadap kurikulum yang semacam itu. Barangkali ya nanti mungkin teman-teman yang mengamati dunia kurikulum seni kita bisa ngasih penjelasan. Ada nggak sih mereka diajari membaca konteks, kemudian membaca apalah? Karena saya banyak melihat misalnya orang balik ke Semarang gitu ya, mikirnya nanti fundingnya ke misalnya ke Ford atau ke Hivos atau ke apa gitu. Nah itu selama nggak ada kebijakan geopolitik yang juga cukup besar di sana ya tetap aja pasti recehan gitu. Sebaliknya kalau misalnya bisa melihat bahwa oh nggak harus dana kesenian kok gitu loh, bisa lewat dana yang lain, dana riset atau dana apa, mungkin cara berpikirnya jadi agak berbeda cara mereka melihat pendanaan gitu ya. Karena Histeria itu dari tahun 2004 sampai tahun 2016 itu nyaris tidak pernah mendapatkan dana yang cukup memadai dari sektor kesenian. Kita bisa klaim hanya 20% dari dana yang pernah kita dapat itu untuk membiayai kesenian. Sisanya itu ya dana-dana misalnya dana riset, dana tentang isu-isu perkotaan yang lain. Tetapi karena root kita di kesenian, kita selalu bisa membelokkan dan meyakinkan pendonor bahwa ini
kesenian, ini bukan kesenian, ini festival pengetahuan, apalah karang-karang lah yang gitu-gitu lah pokoknya lah. nggak harus yang, tapi kan bentuk luarnya kan tetap jadi kesenian karena root kita di kesenian, tapi dananya itu nggak bisa mengatasnamakan kita meminta dana kesenian karena kita sudah pasti keok dengan kota-kota yang sudah established gitu. Kita nggak menutup mata terhadap politik rekomendasi, kecenderungan funding, kemudian orang-orang yang memang sudah punya root yang cukup panjang di sana. Dan aku cukup realistis untuk melihat nggak masuk akal kalau kita compete di sana gitu ya, berkompetensi di sana, harus ada cara lain gitu. Dan itu tidak hanya berlaku untuk funding-funding internasional misalnya, tapi juga banyak hal yang lain lah yang kemudian alternatifnya itu harus banyak, nggak bisa kayak kesana mulu. Karena kita tuh dulu juga pernah dapat HIVOS kan 2008 awal-awal dan berpikir bahwa wah di sana nanti ada surga gitu. Ternyata enggak mas, ternyata yang jebakan sejak gitu loh, kalau nggak hati-hati ya sekali lagi bisa misleading gitu. Din, tadi ada pertanyaan dari Adit Madas ya. Tadi kayak pas lagi bahas soal apa tuh tadi kue-kue istilahmu tuh. Pertanyaannya, bikin kue sendiri bisa ndak Mas Adin? Itu sebenarnya ya bisa, kita juga bisa aja bikin. Iyalah ya, kalau ada modal ya kita bikin kue sendiri, kalau nggak ada ya kita turuti dulu gitu. Kalau menurutku kan pasar itu dituruti, nanti kalau sudah cukup kuat di tikungan tertentu ya dibelokkan dikit-dikit lah gitu. Jadi realistis aja gitu, inovasi itu butuh duit. Kalau inovasi doang gitu nggak ada marketnya, nanti lama-lama mati. Menurutku ya mending ya kecil-kecil dihidupi, wes aku nggak mudeng lah selama itu tidak melanggar prinsip mendasar dari lembaga gitu kan. Nggak masalah, dituruti aja. Apa sih yang lagi rame, turutin aja gitu. Ya nanti sambil pelan-pelan kita belokkan atau kita jalan sendiri lah. Kita cari jalan gitu. Kalau dari Histeria sendiri Din, kalau dari Histeria sendiri Din, yang misalkan bentuk atau contoh apa ya, semacam kayak ya, ngomongin strategi keberlanjutan dan kebertahanannya gitu, yang sifatnya mandiri gitu, pernah nggak dicoba atau berapa kali percobaan tuh di Histeria sendiri gitu, dan seperti apa gitu? Ada beberapa case sih, kayak di Bustaman itu udah mandiri, nggak pakai duit pemerintah juga bisa. Di Rembang juga sama pakai iuran. Di Rembang itu misalnya sebenarnya uangnya kecil sih, kayak setiap tahun itu. Jadi aku mikir gini loh, kayak kalau dalam pendekatan yang agak funding atau pemerintah itu kan program harus terukur, setiap sebulan sekali harus ada. Aku tuh pada titik sampai misalnya jangan-jangan kesenian di daerah-daerah itu ya nggak perlu yang kayak sebulan sekali, setahun sekali juga nggak masalah. Itu hanya pada saat musim panen, itu juga kesenian gitu. Misalnya kayak sedekah bumi gitu ya. Di kampungku di Rembang itu iuran warga itu masih kecil sih, masih di angka 500.000 per kepala lah. Itu biasanya dalam satu bulan bisa menghimpun sekitar 40-50 juta. Sementara di desa tetangga 1 kilo dari tempatku itu, iuran warga untuk menanggap dangdutan itu bisa di angka 3 juta sampai 6 juta per kepala loh. Itu bisa dapat 200 juta, 250 juta, dan di pesisir lebih ngeri di daerah yang juragan-juragan kapal itu satu orang bisa 10 sampai 12 juta. Itu nggak ada urusan dengan negara, nggak ada urusan dengan funding, itu uang ratusan juta dibuang dalam waktu 1-2 hari gitu. Nah kalau kita bisa menempel pada agenda-agenda yang sudah ada, diyakini bagian dari kultur masyarakat, dan diberi konteks yang berbeda, misalnya dipercanggih gitu, bisa aja kita dari sana gitu kegiatannya gitu. Misalnya lah ya, atau di Bustaman itu ya sama kayak Geburan Bustaman itu ada pemerintah yang mereka jalan sendiri gitu. Kayak kasus kemarin itu ketika kita ada dengan pemerintah, dibiayai pemerintah, warga banyak yang nggak puas gitu. Karena warga banyak yang nggak puas, kemudian 1 hari setelah kita bikin acara dengan pemerintah, mereka itu bikin sendiri, anarko banget lah pokoknya lah. Orang-orang tua nggak ada yang support, yang mengawali kegiatan itu malah anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun yang chaos karena orang perang air kan, RT, Pak RW, mereka tetap bikin amunisi untuk perang air itu. Dan 1 hari setelah kita bikin acara,
tidak ada yang mengomando, mereka chaos aja gitu, tiba-tiba ada gitu. Dan itu tidak ada persiapan apapun dan tidak ada budget apapun gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mencangkokkan ide-ide kita di dalam kultur setempat gitu yang sudah ada, itu ya kita dengan sendirinya akan di-backup oleh mereka tanpa tergantung funding. Tetapi apakah kemudian nanti bisa mengikuti pegiatnya atau enggak itu lain hal ya tentu saja. Atau jangan-jangan emang kesenian nggak yang begitu-begitu amat yang harus kita dapat duit seterusnya kayak di kota di daerah-daerah itu. Jangan-jangan yang begitu itu. Tinggal gimana caranya kemudian kesenian yang punya aspek emansipatoris dan mengaktifkan agen-agen ini atau aktor-aktor ini kemudian untuk lebih kreatif gitu, lebih bisa bikin sesuatu gitu kan. Jadi mungkin pendekatannya jadi agak berbeda gitu kalau misalnya kita melihatnya lebih apa ya, lebih luas lagi gitu kan. Itu satu model gitu kan. Tentu ada banyak model yang lain, tapi apakah dicoba kok dan jalan gitu. Dan mereka bisa ini loh, bisa kayak di Rembang lah. Jeng, kamu bisa residensi di sana loh. Makan ya kalau bikin karya duitmu sendiri. Tapi kalau misalnya makan sama tempat tinggal tuh bisa ditanggung oleh warga kayak di Jatiwangi lah kayak gitulah. Kan ya, itu kan cuma ya Mas Ari Beauty nggak yang apa ya, nggak yang cukup aktif untuk membawa gagasan ini kemana-mana ya, kecuali kalau dia diundang atau apa gitu ya. Tapi itu bisa jadi satu model yang menarik bahwa warga itu menjadi source gitu. Atau misalnya gini lagi gitu. Kalau ngomong di dunia internasional ya, di Semarang itu punya potensi yang lebih besar kalau ngomong climate change. Lu mau beradu sampai mana dengan Jogja, pasti Semarang deh kalau ngomong climate change. Karena di Jogja nggak ada kota-kota yang tenggelam, nggak ada desa yang hilang, itu nggak ada gara-gara climate change. Itu misalnya loh ya. Di sini banyak tuh. Lu kalau mau jualan yang miskin-miskin gitu ya, atau yang agak-agak gawat-gawat itu lebih menarik di sini. Rockefeller itu udah masuk dari tahun 2013 misalnya di sini. Nah, ngomong data kebudayaan ya sampai mati kamu nggak akan bisa gitu. Tapi kalau kamu ngomong climate change, di sini ada yang duitnya gitu. Mulai nanti turunannya ada demam berdarah, ada isu kenaikan air laut, desa-desa yang tenggelam di Demak dan Kendal misalnya, atau sampai Pekalongan. Kamu ngomong ke pendonoran internasional, duitnya di sana semua. Nanti tinggal di otak-atik itu bahwa kesenian itu bisa kayak begini loh gitu loh. Ya tapi kalau itu nggak dilihat ya, karena emang imajinasi mereka itu cuma di situ gitu loh, ya nggak akan nyampe. Waduh, memang. Sorry tadi gue nggak kedengeran. Perluasan isu atau Din ya, atau bukan cuma seni atau kebudayaan doang gitu loh ya, yang dilihat gitu. Ya, itu kan masuk di dalam butir tahu konteks kan, konteksnya apa sih? Jadi aku ngerti kelebihan kotamu itu apa. Di Banjarmasin orang mau tai kucing 14 saja, tapi kalau ngomong satu-satunya kota di Indonesia yang punya kebudayaan sungai, kan saingan kita cuma Thailand misalnya. Di Banjarmasin lewatnya bisa masuk ke situ gitu ya. Ya tinggal apa ya? Ya memang ya tidak cuma isu ya, tapi juga bentuk gitu kan. Yang dilihat bentuk, oh kalau yang kayak gitu di Solo ya banyak, itu banyak desa yang kayak gitu misalnya. Ya kalau dilihatnya gitu ya nggak bisa lihat dinamika ini sebagai satu gagasan gitu kan. Itu kan kayak Islam, kalau kemudian dilihat hanya Al-Qur'annya ya nggak sama aja dari manapun ya, Al-Qur'an ya begitu itu, ajarannya ya begitu itu. Nah begitu dia lihat di Indonesia itu ragamnya jadi banyak, nah itu menurutku kontemporer tuh baru bisa masuk tuh kota-kota lain itu bisa berkontribusi gagasan apa. Karena kalau enggak, ya nggak akan dianggap menjadi satu pengetahuan baru bagi teman-teman. Dan yang celaka kalau itu nggak dianggap, ya itu tadi nanti ada persoalan legitimasi, ada persoalan ada persoalan kebijakan yang sekali lagi tidak tepat sasaran gitu. Kenali konteks kalau tadi kata kuncinya, kalau gua sih dengarnya, nangkapnya itu ya, mengenali konteks daerah. Nah tetapi
mengenali konteks daerah ini juga mungkin ada hubungannya dengan konteks setiap daerah ini juga menjadi perhatian dari katakanlah seni kontemporer secara keseluruhan nggak? Apa dunia seni kontemporer secara keseluruhan ini loh, itu ngelihat setiap konteks yang berbeda itu nggak gitu? Kayaknya enggak deh Mas. Kecuali kalau misalnya negara itu kasih duit banyak buat orang-orang itu pelesir ke kota-kota kecil deh. Karena secara umum nggak ada yang menarik. Pandeng itu nggak tertarik loh. Industri itu nggak tertarik loh. Ngapain mereka ke Pati gitu? Ya nggak usah lah ke Pati. Nggak ada gitu. Jadi kalau itu nggak masuk dalam skema kebijakan negara, nggak mungkin. Udah nggak mungkin ada pokoknya. Atau dalam skema kebijakan, kalau dalam bisa komparasi dengan kasus yang Makassar gitu kan. Sebagai meskipun juga ditolak oleh beberapa teman di sana sebagai pintu masuk Indonesia Timur gitu. Tapi kalau dalam geopolitik kan kemudian ada negara yang kemudian hadir dengan data besar, pandai-pandai yang juga nggak tahu alasannya apa, apakah juga untuk menyenangkan rezim yang sekarang atau punya kebijakan apa lah, nggak tahu lah. Itu juga akan menaruh duit di sana. Estetikanya jadi ntar dulu gitu. Lihat konteksnya di sana, jadi ada duit situ. Baru orang-orang ke situ, Mas. Kalau enggak jangan harap deh, nggak bakal. Karena nggak masuk dalam kesadaran negara atau dalam teman-teman yang sekarang menjadi dianggap representasi seni rupa kontemporer Indonesia hari ini gitu. Ya ada lah beberapa orang yang punya concern, makanya saya menyambut baik Lumbung ya karena salah satunya bagian dari ini ya. Tapi secara umum ya nggak akan Mas. Aku malah ngobrol sama Adi nih, kalau banyak-banyak kepala aku sakit deh. Masalah banyak betul nih, Din. Mas Arif mungkin, Mas Arif. Ya. Kenapa? Kalau udah dibahas banyak sama Mas gimana Adin. tuh Adin? Mau ngomong. Coba jawab. Kompleks. Halo. Wah. Parah sini. Ini begitu banyak gang sinyal nih, Din. Betul. Omongannya terlalu udah bisa sensitif. normal lagi belum? Enggak, ini gara-gara omongannya terlalu sensitif. Langsung Ini difilter disabotase secara ini. ini ya. Difilter oleh semesta. Difilter oleh. Lu ngerti kan betapa sulitnya mewacanakan hal ini. Karena mengganggu semua orang. Kalau kita semua orang di daerah ngerti itu sangat mengganggu ya beginian. Din, Adin dan Mas Arif, ini kan waktu kita tinggal sebentar lagi. Mungkin Histeria kan juga baru aja bikin series diskusi juga ya. Kemarin tuh kayaknya ngelihat beberapa materi promonya. Terus mungkin apa lagi nih dalam waktu dekat yang sedang dilakukan atau akan dilakukan oleh Histeria, mungkin bisa di-share juga sebelum kita tutup. Hah? Ada nggak, Din? Iya. Mas Adin. Rencana terbaru terdekat dari Histeria. Mas Arif, kalau dari divisi Arlab sih, kalau dari Arlabnya bidang artistik di Histeria, kita sedang mau bikin program namanya di Semarang itu sudah talent itu banyak, kreator, seniman itu, tapi nggak ada yang istilahnya ya mewadai atau mengorganisir lah. Mereka seringnya bergerak secara sendiri-sendiri, dan kadang akhirnya secara jalan ninja itu kan jadi ngawur karena nggak ada support system yang cukup mumpuni Semarang khususnya. Nah, making artist ini kita mau bikin kayak semacam nanti jadinya semacam kayak agensi mungkin lah di bagian manajemen.
sebelumnya. Untuk teman-teman yang punya potensi, kita didik, kita training dari dasar dulu sampai akhirnya mereka bisa keluar sebagai entah apapun perannya di bidang kebudayaan dan kesenian itu, mereka tetap bisa saling berkontribusi dengan kotanya, nggak padanya merasa nggak ada yang mereka Semarang mereka pindah gitu, atau lah jadinya satu problematika di Semarang ini jadi momok buat mereka, akhirnya mereka jadi trauma dan malah banting setir nggak hidup dari kesenian lagi. Di Semarang banyak, salah satunya itu sih. Banting setirnya jadi apa tuh, Mas Ivan? Kita coba mau menyelamatkan macam-macam, Mbak. Ada yang jual kucingan, ada yang nggak hubungan sama sekali gitu. Kami nggak mempermasalahkan sebenarnya. Cuma kadang teman-teman yang sempat berjamaah itu kami merasa seperti kok eman ya gitu. Kalau mereka merasa nggak ada yang mendukung, nggak ada infrastruktur ataupun dari kebijakan yang mensupport mereka untuk berkesenian, akhirnya merasa trauma. Ini yang sering sih, khususnya untuk teman-teman seringnya merasa trauma. Mereka kadang mau bersinergi dengan pemerintah ataupun founding yang sebenarnya bisa memberikan cukup budget berkesenian kepada mereka, tapi kadang ketika kami dari Steria mencoba untuk mensosialisasikan itu ke mereka, juga jatuhnya defensif duluan. Nah, yang jadi PR kami bersama dengan teman-teman itu gimana sih bisa memberikan trauma healing lah buat teman-teman yang punya potensi tapi agak cukup kurang yakin untuk Mbak menekuni di bidang kesenian dan kebudayaan lagi untuk terjun bersama-sama gitu. Makanya muncul manifesto ini ya, salah satunya untuk meringankan beban mereka. Ekspektasimu nggak harus muluk. Misalnya saya sering bahas soal analogi kurator atau kolektor gitu. Teman-teman nggak ekspektasi bahwa nanti karyanya akan dikoleksi kolektor-kolektor besar, tapi gimana kamu bisa menciptakan kolektor-koleksi gitu. Kalau misalnya ada statement semua orang adalah, juga bisa bilang semua orang adalah kolektor kok. Nah, salah satu menurunkan ekspektasi ini yang bisa memungkinkan membantu teman-teman untuk tidak terlalu high expectation senian dan kebudayaan. Dengan cara yang paling relate dan relevan aja gitu, yang bisa kita lakukan bersama-sama. Oke. Adin udah kebanyakan ya kayaknya. Tapi ini jangan, gua ada pertanyaan terakhir buat Adin. Ya, boleh. Cuma ini pertanyaan tidak perlu dijawab sekarang. Ini pertanyaan reflektif yang bisa dipikirkan. Dijawab di sesi yang lain lagi ya, Tok. Pertanyaannya gini, Din. Apakah kolektif histeria itu adalah kolektif seni budaya Semarang, atau kolektif histeria itu adalah kolektif seni budaya Indonesia yang berada di Semarang? Nah, itu nanti kita akan kita akan lanjut lagi setelah Lebaran. Jadi nanti ada sesi berikutnya ya. Sesi ini ada tahap 2-nya lagi. Oke, berarti simpan dulu jawabannya ya, Din. Jawabannya disimpan dulu, Din. Nanti pas launching buku aja dijawabnya. Oke, kalau gitu terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut mendengar dan juga menyimak obrolan yang cukup ini ya, putus nyambung koneksinya. Ada kurang lebih sekitar 14 yang setia mendengarkan. Untuk edisi berikutnya dari Mengeja Fixer itu di tanggal 26 Mei. Itu harinya selalu sama ya, setiap hari Rabu, tapi karena kita akan merayakan sebagian dari kita merayakan hari besar
umat Islam, jadi kita libur dulu, lalu habis Lebaran kita baru mulai lagi. Yang edisi berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mbak Nuraini Juliastuti atau Mbak Nuning. Jadi Mbak Nuning juga salah satu yang kita undang untuk bisa memberikan tulisan dan pembacaan dia di Pufixer. Terima kasih banyak Adin, Mas Arif, dan semua teman-teman yang sudah Iya, Mbak, mendengar. sama-sama. Sampai jumpa lagi. Ayos tadi juga sempat ikutan tapi ya terputus, digantiin Berto. Oke, makasih banyak semuanya ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Salam-salam. Dah. Dah.